Halo semuanya, selamat datang. Kita semua tahu kan teknologi finansial atau fintech itu lagi booming banget. Cara kita belanja, minjam uang, sampai investasi, semuanya berubah. Tapi, di tengah semua kemudahan ini, ada pertanyaan etis yang besar banget loh di belakangnya. Coba deh kita berhenti sejenak dan pikirin ini. Beneran nggak sih, di luar semua kepraktisan dan kecepatannya, dampak nyata dari semua inovasi ini tuh apa buat kesejahteraan kita sebagai manusia? Oke, jadi gini. Di satu sisi, fintech itu menjanjikan hal-hal keren. Akses keuangan jadi lebih gampang buat semua orang. Semuanya serba efisien pakai AI dan blockchain. Tapi di sisi lain, ada bahaya yang mengintai. Jebakan pinjol dengan bunga selangit, data pribadi kita yang bisa dieksploitasi, dan ya, spekulasi aset digital yang kadang-kadang udah kayak judi. Nah, ini dia konfliknya. Sekarang, gimana kalau ternyata ada loh sebuah kerangka kerja yang usianya udah ratusan tahun, yang mungkin aja bisa ngasih kita jawaban buat dilema teknologi yang super baru ini. Disinilah ekonomi syariah masuk ke dalam cerita. Coba deh, jangan langsung lihat ini sebagai doktrin agama semata, tapi anggap aja ini sebagai sebuah kerangka kerja yang basisnya itu nilai-nilai. Tujuannya untuk memandu aktivitas ekonomi dan keuangan kita. Tujuan akhirnya itu bukan cuma profit, bukan. Tujuan utamanya itu falah. Artinya apa? Kesejahteraan yang menyeluruh. Jadi bukan cuma kayak materi, tapi juga sehat secara spiritual dan moral. Sistem yang dibangun itu harus bikin manusia jadi lebih sejahtera seutuhnya. Nah, setiap teknologi yang mau dibuat pakai kerangka ini harus lolos 3 gerbang utama. Pertama, harus adil dan gak berat sebelah. Kedua, harus jelas manfaatnya buat masyarakat luas, bukan cuma buat segelintir orang. Dan yang ketiga, yang penting banget, harus bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Harus amanah. Sekarang kita lihat kompas etisnya. Kerangka ini nggak cuma berisi larangan, tapi juga punya tujuan positif yang jelas banget. Namanya maqasid, atau 5 perlindungan. Anggap aja ini bintang pemandu buat setiap inovasi yang mau kita ciptakan. Ada 5 pilar utama yang harus dijaga, bahkan ditingkatkan oleh setiap produk keuangan, yaitu perlindungan terhadap keyakinan, perlindungan jiwa atau kehidupan kita, perlindungan akal sehat, perlindungan keberlangsungan keturunan, dan tentunya perlindungan terhadap harta kita. Nah, ini nih bagian yang paling menariknya. Gimana prinsip-prinsip yang umurnya udah lama ini ternyata relevan banget sama tantangan teknologi hari ini? Perlindungan harta, artinya ya harus ada keamanan siber yang kuat. Perlindungan jiwa, ya artinya melindungi konsumen dari pinjol yang mencekik. Dan perlindungan akal, artinya kewajiban untuk bikin masyarakat lebih melek finansial. Keren kan? Oke, selain punya tujuan positif, kerangka ini juga punya garis merah yang sangat jelas. Ada 3 hal utama yang dilarang keras untuk mencegah kerusakan dalam sistem keuangan. Yang pertama, dan mungkin yang paling sering didengar, adalah riba. Sederhananya gini deh. Riba itu keuntungan yang diambil murni dari transaksi utang piutang, tanpa ada aktivitas ekonomi real atau pembagian risiko yang adil di baliknya. Intinya, mencegah kekayaan yang tercipta cuma dari uang yang dipinjamkan. Contohnya, wah, ada di mana-mana sekarang. Bunga di layanan paylater atau bunga yang super tinggi di pinjaman online, itu contoh paling nyata dari riba di era modern. Larangan kedua itu namanya ghorar. Gampangnya gini deh, anggap aja ini larangan buat syarat dan ketentuan yang ditulis super kecil dan bikin pusing. Setiap bentuk ketidakjelasan yang ekstrim dalam sebuah perjanjian itu dilarang. Semuanya harus transparan. Di dunia fintech, wah banyak. Kayak biaya-biaya tersembunyi, algoritma kotak hitam yang nggak jelas cara kerjanya pas nentuin skor kredit kita, atau bahkan smart contract di blockchain yang aturannya rumit banget sampai penggunanya nggak paham. Dan yang ketiga adalah maisir alias spekulasi murni atau perjudian. Ini bukan berarti anti-investasi ya, justru sebaliknya. Investasi di bisnis real itu sangat dianjurkan. Garis merahnya itu ditarik pas sebuah transaksi udah jadi murni untung-untungan, menciptakan kekayaan cuma dari kebetulan bukan dari kerja produktif atau pertumbuhan nilai yang nyata. Contoh paling gampangnya ya, skema pump and dump di dunia kripto, di mana harga sengaja digoreng terus dijatuhin. Atau perdagangan instrumen-instrumen derivatif yang nggak jelas aset dasarnya apa, itu udah masuk wilayah maisir. Nah, ini poin yang penting banget. Kerangka ini tuh bukan cuma soal ngelarang-larang aja, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Bukan, justru kerangka ini juga nyediain seperangkat alat semacam toolkit buat membangun alternatif yang lebih baik, yang lebih adil. Coba kita lihat solusinya. Bukannya pinjaman berbunga, kita bisa pakai sistem bagi hasil atau profit sharing.
Buat dompet digital, kita pakai prinsip titipan yang amanah. Buat crowdfunding, kita pakai model kemitraan. Semuanya itu didasarkan pada aktivitas ekonomi yang beneran ada dan pembagian risiko yang adil, bukan sekedar utang. Dan slide ini, wah ini benar-benar nunjukin inti masalahnya. Teknologinya itu netral loh. Blockchain misalnya, bisa kita pakai buat transparansi yang sejalan banget sama prinsip amanah. Tapi bisa juga disalahgunakan buat spekulasi. AI juga gitu, bisa dipakai buat bikin skor kredit yang lebih adil atau malah justru melanggengkan bias yang tersembunyi. Semua kembali ke prinsip apa yang kita pakai buat memandunya. Jadi ya itu dia intinya. Kalau kita gabungin bintang pemandunya, garis merahnya, sama alat-alat buat membangunnya, kita dapat blueprint lengkap buat inovasi yang bertanggung jawab. Tujuannya adalah menciptakan teknologi yang adil, inklusif, dan beneran bermanfaat buat semua orang. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita semua, mungkinkah sebuah kompas etis yang udah ada sejak ribuan tahun lalu justru jadi kunci yang kita butuhin banget sekarang untuk menavigasi masa depan keuangan digital kita yang super kompleks ini? Sesuatu untuk direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak.